Ini bisa teman-teman lihat, tanaman saya ini umur 27 hari setelah tanam. Terhadap ini kan jenis nitrogen amonium. Apa itu amonium? Ambition ini zat aktivator tanaman ya, yaitu mempunyai 3 unsur. Yang paling utama itu asam amino, terus asam sulfat, dan unsur mikro lainnya. Usahakan Ultradap masuk duluan teman-teman, maksimal diserap tanaman, bukan terlalu over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subur, salam makmur buat petani Indonesia. Oke, langsung saja ya. Sekarang ini cabai saya umur 27 hari setelah tanam. Hari ini saya akan menyeprai Ambition dan Ultradap. Kenapa saya di umur 27 hari ini saya melakukan penyepraian Ambition dan Ultradap? Karena tanaman saya ini ya teman-teman, tanaman saya ini kan umur 27 hari ini masih memasuki fase pertumbuhan daun dan batang. Pertumbuhan daun dan batang itu kan di umur kisaran 20 sampai 40 hari setelah tanam. Nah, makanya untuk masa-masa aktif tanaman ini saya melakukan pemupukan bipolar melalui daun agar cepat terserap oleh tanaman. Makanya saya pakai Ultradap dan Ambition. Oke ya, langsung saya jelaskan masing-masing produknya ya. Nih, Ultradap dan Ambition. Oke ya, teman-teman, saya jelasin lagi. Nih, bisa teman-teman lihat, tanaman saya ini umur 27 hari setelah tanam. Dia memasuki fase pertumbuhan daun batang dengan ditandai batang Y-nya ini, batang utama ini sudah bercabang ya, dan membentuk cabang Y, dan cabang Y bercabang lagi dan bercabang lagi dan bercabang lagi, nanti membentuk daungan lebih cepatnya di umur 20 sampai 40 tahun. Dia agresif teman-teman pertumbuhan daun dan batang itu. Makanya untuk 40 hari setelah tanam sampai 60 hari nanti dia memasuki fase bunga teman-teman ya. Ini walaupun 27 hari ini sudah memasuki, udah ada calon bunga, tapi saya ini tetap ini aja teman-teman, fokus ke batang dan daun aja. Ini bisa jadi buah ya alhamdulillah, nggak bisa ya saya nggak mempermasalahkan, karena ini dapur fase pertumbuhan daun dan batang. Nanti setelah itu nanti saya fokus ke bunga dan buah teman-teman. Makanya sekarang saya fokus ke daun dan batang. Oke ya, lanjut aja. Ini saya pakai Ultradap dulu ya. Saya jelaskan Ultradap. Kenapa di umur 27 hari ini saya pakai Ultradap? Karena ini kan nitrogen dan fosfat ya teman-teman, akar dan fosfat ini kan untuk batang dan akarnya ini agar bagus ya. Terus nitrogennya untuk daun. Nah, nitrogennya ini kan tergolong ringan sedang ya teman-teman, 12%. Jadi ini kan pupuk dengan bebas klor ini, jadi aman untuk spray. Nah, untuk ingat lagi teman-teman, terhadap ini kan jenis nitrogen amonium. Apa itu amonium? Amonium itu nitrogen yang secara penyerapan oleh tanaman itu pelan tapi pasti, tapi dia tidak mudah tercuci teman-teman, tidak mudah menguap oleh terik matahari, dan tidak mudah tercuci oleh hujan juga teman-teman. Jadi ini saya rekomendasi untuk Ultradap, ini sangat bagus. Perlu diingat juga ya teman-teman, kita ini juga pentingnya merotasi nitrogen ya. Nitrogen itu kan ada 3 jenis. Untuk nitrogen itu kan ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu urea,
terus yang kedua amonium ini seperti ultradap, yang ketiga itu nitrat teman-teman. Nah kalau urea itu kan melalui proses ini ya, melalui proses mikroorganisme dulu di tanah, baru dia bisa diserap tanaman. Dia makanya efek yang bisa dilihat dari pupuk itu kan agak lama dan butuh proses panjang. Jadi kalau ultradap ini kan pelan dan pasti, mungkin bisa kisaran 3-5 hari nanti bisa kita lihat hasil bagusnya nanti. Terus kalau nitrat itu kan cepat teman-teman, dia cepat, mungkin 2 hari sampai 3 hari itu bisa dilihat untuk perkembangan. Makanya untuk nitrogen nitrat itu tuh sangat bagus di awal fase tanam teman-teman, dari 0 sampai 20 hari itu, karena saya sarankan pakai nitrat karena dia itu cepat terserap teman-teman. Dan dia nitrat itu kelemahannya mudah tercuci oleh hujan ataupun penguapan, karena dia itu kan dari apa ya teman-teman ya, dari proses pabriknya itu kan udah dicampur sama apa ya, itu unsur kimia pakai oksigen itu loh, jadi dia mudah tercuci teman-teman ya. Mungkin bisa dipahami ya perlunya rotasi nitrogen itu. Pertama nitrat, aku pakai 2 opsi teman-teman, nitrat dan amonium ini, termasuk ultradap ini. Saya nggak pakai urea karena saya ini kan pemupukan majemuk. Secara majemuk itu saya menggabungkan beberapa unsur dan langsung diserap oleh tanaman. Jadi saya tidak pakai pupuk tunggal. Jadi pemupukan ada 2 ya, majemuk dan tunggal. Saya tidak sama sekali pemupukan tunggal. Mungkin saya pemupukan tunggal cuma pakai Posca ketika saya olah lahan. Saya campur sama ini teman-teman, sama kohe. Jadi saya selama proses pertumbuhan cabai saya ini saya pakai metode pemupukan majemuk. Jadi majemuk ini, jadi kita ini menggabungkan beberapa unsur-unsur hara ya. Jadi kita campur, kita kocor, dia langsung makan, dia langsung proses teman-teman, untuk tanaman. Ataupun kita spray langsung tanaman proses juga. Jadi majemuk itu kan ada 2 ini teman-teman, ada 2 penyerapan melalui akar dan daun. Oke ya, mungkin bisa teman-teman ketahui juga ya. Jadi poinnya, jadi kembali lagi perlunya rotasi nitrogen. Saya pakai 2 jenis nitrogen, amonium dan nitrat. Jadi saya nitratnya itu dari KNO 3 PN ataupun itu, yang penting saya ambilnya nitrat untuk fase 0 sampai 20 hari kemarin. Dan saya juga rotasi di ultradap juga di 20 hari. Kenapa saya perlunya rotasi itu teman, karena bagaikan manusia ya, manusia itu kalau dikasih satu makanan itu pasti jenuh ya, begitupun coba dengan tanaman. Jadi kalau manusia itu kalau dikasih pecel terus setiap hari makanan, dia jenuh teman-teman. Jadi dia tidak respon kalau ketika ada reaksi kimia di tanah, entah itu apa yang terjadi di tanah itu kan kita nggak tahu ya, apa yang mikroba makan di tanah itu dan dia bentuk apa itu, dia nanti kaget teman-teman. Makanya perlunya rotasi nitrogen tersebut ya. Pembahasan lain masalah Ambition ini zat aktivator tanaman ya, yaitu mempunyai 3 unsur. Yang paling utama itu asam amino, terus asam sulfat, dan unsur mikro lainnya. Mungkin seperti unsur mikronya ini yang saya ketahui zinc dan mangan, jadi dia sangat bagus untuk tanaman. Di Ambition ini ya teman-teman, Ambition ini semacam booster untuk tanaman. Jadi dia ini semacam booster. Jadi seperti gini, ketika ini ya kita spray, dia nempel di tanaman, dia akan diserap oleh stomata tanaman, dia masuk, terus ultradap juga masuk, dia langsung proses, dia seperti pabrik teman-teman. Nah dia langsung, tanaman itu respon dengan cepat teman-teman. Jadi 2-3 hari nanti bisa kelihatan juga nanti perkembangan daunnya ini, bisa dilihat. Dia juga sebagai
seperti apa teman-teman ya, antibiotiknya tanaman teman-teman. Antibiotiknya tanaman itu ketika ini teman-teman, ketika ada serangan tungau atau trip, dia itu sebagai antibiotik ataupun metabolisme tanaman agar dia tetap tahan terhadap serangan virus-virus itu. Karena itu kan trip ataupun tungau ataupun kutu kebul itu kan suka nyerang ini ya teman-teman, apa namanya, daun ya. Makanya dengan MBSN ini insya Allah nanti bisa terlindungi dengan apa namanya, antibodinya itu teman-teman. Oke ya, mungkin untuk masalah penjelasan atau masukan lain teman-teman bisa kasih masukan di kolom komentar. Mungkin kita bisa sharing untuk pengalaman masalah MBSN dan Ultradap. Mungkin langsung saja ya ke tempat peracian. Nanti saya kasih beberapa dosis. Oke ya, langsung aja ke peracian. Oke ya, langsung saja saya ini teman-teman kasih tutorial resepnya. Tuh, saya ini spray pakai tangki spray 16 liter. Saya ini cukup pakai 3 sendok aja teman-teman. Nih, sendok makan ya. Nah, 3. Usahakan Ultradap masuk duluan teman-teman. Karena kenapa Ultradap saya sarankan masuk duluan untuk dicampur, karena kalau dia nanti biar nggak terjadi penggumpalan teman-teman. Oke ya, terus ini saya pakai MBSN 1 tutup aja teman-teman untuk dosis 16 liter ini, karena ini termasuk mahal. Ini MBSN yang pernah saya pakai ya teman-teman, ini masih ada, makanya saya manfaatin ya. 1 tutup aja untuk 16 liter. Kita pakai dosis hemat tapi maksimal teman-teman, maksimal diserap tanaman, bukan terlalu over, karena kita juga bertani ini perlu juga mengatur budget pengeluaran. Oke ya, mungkin bisa diaduk. Ini mana adukku tuh kemarin, udah pakai tangan aja lah. Maaf teman-teman kalau emang teman-teman risih melihat tangan saya masuk ke pupuk ya, maaf ya, aku nggak nyaranin juga. Mungkin cukup itu ya teman-teman yang bisa saya jelasin. Kalau ingin diskusi bisa diskusi di kolom komentar. Mau yang ditanyain monggo tanyakan di kolom komentar, dan juga jangan lupa di like dan subscribe ya teman untuk perkembangan channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subur, salam makmur buat petani Indonesia. Teruslah bertanam untuk ketahanan negeri.